Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Agus atas waktu yang sudah diberikan. Pada kesempatan pagi hari ini, kita mudah-mudahan masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga semangat di dalam daring pada pagi hari ini. Untuk selanjutnya, kalau kemarin kita sudah beberapa hal banyak mempelajari tentang mata pelajaran dari mapel KNU-an, sekarang kita sampai pada bab yaitu menyambut tahun baru Hijriyah dengan doa. Mestinya tahun baru Hijriyah ini sudah terlewat ya di kemarin pada waktu bulan Agustus, akan tetapi tidak menutup kemungkinan mudah-mudahan besok di tahun yang akan datang kita akan berjumpa kembali dan juga mampu atau bisa mengikuti tahun Hijriyah yang akan datang. Untuk itu kita akan upas kaitannya dengan tahun baru Hijriyah, yaitu kita persiapkan, kita pahami bahwa dengan kita menyambut tahun baru Hijriyah tersebut, ya alangkah baiknya yaitu dengan doa. Nah, ini sebagai bentuk bahwa amaliyah warga Nahdlatul Ulama ya salah satunya ini. Nah, itu. Baik, anak-anakku semuanya, kiranya kalian bisa membuka buku yang sudah kalian punyai, ya, yaitu di bab 4. Nah, nanti akan saya ulas sedikit karena memang waktu yang kita cukup singkat. Ya, kaitannya dengan tahun baru Hijriyah ini adalah tahun baru Islam, diperingati pada setiap tanggal 1 Muharram. Di kalender Hijriyah, Muharram itu merupakan bulan pertama. Jadi perbedaannya adalah apa dengan tahun nasional? Jadi di dalam memperingatinya saja sudah berbeda. Ada tirakatan dan sebagainya, ya kan? Nah, ini bentuk amaliyah warga Nahdlatul Ulama. Tidak perlu niup trompet, ya kan? Tapi ini berbagai daerah, berbagai wilayah masing-masing punya cara tersendiri di dalam memperingati tahun baru Hijriyah. Nah, kemudian di bulan Muharram adalah salah satu bulan di kalender Islam yang diyakini penuh berkah. Ya, ada banyak keberkahan. Dalam literatur keislaman, Muharram dijuluki sebagai bulan Allah atau Syahrullah karena bermakna agung dalam sejarah Islam, dan itu adalah tahun yang tepat untuk kita bermuhasabah. Bermuhasabah itu apa? Berintrospeksi diri. Saya selama 1 tahun itu sudah ngapain saja? Saya selama 1 tahun itu sudah jujur atau tidak? Berapa kali jujurnya? Berapa kali tidaknya? Itu kita muhasabah di pada bulan Muharram. Sebetulnya bukan hanya di bulan Muharram saja kalau kaitannya dengan hal itu, tetapi di bulan Muharram inilah kita berdoa memanjat doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dosa kita selama 1 tahun itu diampuni oleh Allah. Orang Jawa menyebut bulan Muharram sebagai sasi suro. Wah, nek wis muni sasi suro itu gitu ya. Terdapat peristiwa agung di dalamnya yang disebut Bodo Suro. Bagi masyarakat muslim, Muharram memang menjadi momentum mulia karena menjadi bulan pembuka tahun baru. Nah, kenapa? Nah, di sasi suro ini karena memang kita hidup di Jawa, ya. Jadi orang menyebutnya sasi suro. Ada banyak hal. Sasi suro itu bodone anak yatim. Nah, ada yang menyebutnya begitu karena memang di bulan suro, ya, banyak anak-anak yatim disantuni karena tadi ada begitu banyak keberkahan di dalamnya. Jadi dalam kitab Lataifut Taharah wa Asrorus Sholah tentang kemuliaan bulan Muharram, yaitu bahwa amal Muharram itu adalah tahun barunya seluruh umat Islam. Adapun tanggal 10 Muharram adalah hari raya yang digunakan untuk bergembira dengan sedekah. Makanya tadi kalau di kita itu banyak menyantuni anak yatim, terus kemudian ya memberi makan pada orang-orang fakir dan sebagainya. Menyambut awal tahun baru Islam, terdapat 2 doa yang dianjurkan untuk dibaca oleh umat Islam. Doa akhir tahun dan juga doa awal tahun ketika memasuki 1 Muharram. Inilah perbedaannya
di mana ketika kita sedang melaksanakan atau menghadapi pergantian tahun baru Islam. Jadi ada perbedaannya. Selain itu di bulan Muharram, ya, itu juga banyak beberapa hal. Ada puasa yang namanya Taswa Asyura. Nah, jadi di dalamnya ada banyak sekali hal-hal yang sebetulnya perlu sebagai bagian dari informasi kita, tambahan informasi kita ya di bulan Taswa Asyura. Kenapa kok disuruh untuk berpuasa juga? Nah, itu kan bagian dari hikmah yang ada di dalamnya. Terus kemudian sumber hukum doa akhir tahun, ya, sumber hukum doa akhir tahun di dalam Quran surat Ghafir ini ayat 20. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, al-ayah ini, ya, berdoalah kepadaku niscaya akan kuperkenankan bagimu. Makanya kemudian kalian diminta untuk berdoa pada waktu hari tersebut akan pergantian tahun. Ya, waktunya tadi ada dua. Yang pertama adalah kalau kalian berdoa di akhir tahun berarti habis sholat asyar. Awal tahun berarti habis sholat maghrib. Tata cara doa akhir tahun yaitu yang pertama membaca istighfar 11 kali. Ya, Astaghfirullahaladzim. Nah, itu 11 kali. Terus kemudian membaca sholawat, ya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad 11 kali. Membaca ayat kursi. Nah, ini 11 kali juga. Terus kemudian membaca doa akhir tahun 3 kali. Ini kalau dulu ketika kalian waktu ketika kakak kelas kalian di kelas 8, ya saya minta untuk praktek satu persatu untuk maju. Tapi berhubung daring seperti ini ya, wah alhamdulillah berarti Pak, daring membawa berkah. Ya, coba nanti kita atur bagaimana caranya agar anak-anak juga bisa praktek di dalam daring ini. Ya, membaca doa akhir tahun juga 3 kali. Doa akhir tahun, ya, ini kalian bisa lihat di buku kalian, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wassallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma amiltu fi hadis sanati mimman haitani, ya, ila akhirih. Banyak sekali. Ya, itu nanti dibaca 3 kali setelah tadi, yaitu adalah membaca istighfar, membaca sholawat 11 kali, membaca ayat kursi 11 kali, membaca doa akhir tahun 3 kali. Kalau saya baca lengkap istighfar 11 kali, semuanya 11 kali, ya langsung wallahu a'lam bishawab nanti. Nah ini artinya nanti juga kalian bisa pahami di buku itu juga sudah ada. Terus kemudian fadilahnya, ya, keutamaannya yaitu barang siapa membaca doa ini dalam waktu tersebut maka setan berkata, kesusahanlah bagiku dan sia-sia pekerjaanku menggoda anak Adam. Anak Adam itu siapa? Manusia pada 1 tahun ini. Jadi pada 1 tahun sebelumnya. Karena mereka mengerjakan amal ini hanya dalam waktu lebih kurang dari 1 jam. Kalau kamu baca tadi istighfar 11 kali, sholawat 11 kali, ya kan? Terus kemudian ayat kursi 11 kali, berdoa akhir tahun 3 kali, itu tidak lebih dari 1 jam mampu melunturkan dosa-dosa yang ada pada selama 1 tahun. Nah, jadi ngerosok setan itu merasa, waduh, percuma, tiwas, ya, ini sia-sia. Kemudian kalau sudah tadi doa akhir tahun, ya, ini ada doa untuk awal tahun, dibaca sesudah sholat maghrib, ya. Namun sebelum membaca doa tersebut, membaca dulu yang namanya baqiyatus sholihah sebanyak 3 kali. Subhanallah, walhamdulillah,
wala ilaha illallah wallahu akbar, wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim 3 kali. Nah, bukan 3 kali tapi diulangi 3 kali. Begitu sebelum membaca doa awal tahun. Di dalam kitab Nasha'id Diniyah disebutkan keutamaannya, yaitu ini untuk al-baqiyatus sholihat ya. Satu, merupakan ucapan yang paling utama. Ucapan juga yang paling dicintai oleh Allah. Mengucapkannya lebih dicintai oleh Allah daripada munculnya matahari. Merupakan tanaman surga. Orang yang mengucapkan sekali akan ditanamkan baginya satu pohon di surga. Apalagi kalau kamu membacanya sampai berkali-kali, berarti tanamanmu banyak sekali. Kejur. Meruntuhkan kesalahan-kesalahan sebagaimana pohon meruntuhkan daunnya. Jadi makanya sebelum membaca doa awal tahun, diawali dengan membaca Baqiyatus Sholihah ini. Untuk apa? Untuk meruntuhkan kesalahan-kesalahan. Orang yang memulai perbuatan dengan membacanya maka tidak akan membahayainya. Jadi kalau kamu mau melaksanakan sesuatu hal, entah itu pergian atau apapun itu, ya, membacalah Baqiyatus Sholihah. Ya, tadi bacaannya diingat-ingat. Ya, barangkali nanti ada pertanyaan yang kaitannya dengan Baqiyatus Sholihah ini. Terus kemudian merupakan tameng dari api neraka, ya. Dan juga akan datang di hari kiamat sebagai amalan yang baik, termasuk amalan atau yang kalian lakukan, yaitu sebagai amalan yang baik. Nah, ini adalah doa untuk awal tahun, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wassallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Allahumma antal abdil qadim. Nah, itu ila akhirih. Dan kemudian dibacanya adalah dibaca 1 kali, ya. Ya, betul. Jadi setelah Baqiyatus Sholihah tadi, ya, kemudian membaca doa awal tahun. Fadilahnya, barang siapa yang membaca doa ini, maka setan akan berkata, alangkah bahagianya orang itu, ia akan dilindungi dari godaan-godaanku pada sisa umurnya, karena Allah mengutus 2 malaikat untuk menjaga godaanku. Nah, ini malaikatnya itu dinamakan malaikat muaqibat, ya. Nah, saya kira itu yang dapat saya sampaikan, ya. Kiranya nanti ada kesempatan untuk bertanya, saya persilahkan untuk bertanya. Ya, terima kasih. Saya kembalikan pada moderator, ya, Bapak Agus, monggo. Terima kasih Bapak Jamal tentang penyampaian materinya. Mungkin anak-anak kelas 8 ada yang belum paham mengenai materi tadi, bisa ditanyakan langsung melalui chat tentang bagaimana sikap menyambut tahun baru Hijriyah. Ada